saya mencari informasi juga ke lingkaran dekat Erlangga, ada apaan sesungguhnya. Seorang elit di Partai Golkar ditekan Jokowi, Bang. Ditekan Jokowi untuk mundur. Oke. Nah, besoknya beredar kemudian ada spanduk, poster-poster Kaisang untuk Jakarta 2024-2029. Ingat pernyataan Erlangga Hartarto waktu itu. Wagubnya S itu Wagubnya S ya, bukan K ya. Wagubnya S, bukan K. Padahal kan masuknya itu juga. Gitu S itu ya. maksudnya sang pisang. Gitu. Gitu ya. Bisa aja. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan Iyo. Kita kedatangan tamu spesial, seorang akademisi, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Mas Ucok atau Mas Slamet Ginting. Iya. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Ini senior saya waktu kecil ya. Jadi waktu kecil tuh kita main bareng ya, Mas ya. Jadi main bareng di mana nih? Di komplek kita, komplek tentara. Anak Kolong. Itu, Anak Kolong. Jadi Mas Ucok dan bapak saya itu sama-sama anggota TNI Angkatan Darat dulu ya. Pantesan janjian hijau-hijau ini. Iya. Udah janji. Jadi dulu kita main apa ya, Mas, dulu? Main jorok-jorok banget ya dulu ya. Iya, main di sawah. Main di sawah, main layangan. Udah deh pokoknya permainan zaman dulu. Mas Slamet lah ya sekarang aku manggilnya. Terima kasih sudah hadir. Terima Sibuk kasih apa sekarang, kembali. Mas Slamet? Masih di kampus mengajar? Ya, masih mengajar gitu, di kampus, mengajar di FISIP ya. FISIP, UNAS. Khususnya di komunikasi dan di politik. Ilmu politik dan ilmu komunikasi. Oke. Dunia jurnalistik sudah ditinggalkan. Ini kan Mas Ucok ini juga jurnalis wartawan kawakan ini. Oh iya. Udah berapa kali dapat penghargaan tuh sebagai Diintip ya rupanya. Diintip kali ya. Soalnya saya kesaru nih. Iya. Ada Slamet Ginting juga dulu tokoh PNI lama. Iya. Gitu. Terinspirasi itu kalian namanya ya? Namanya kalau orang-orang Karo itu ada peristiwa. Ada peristiwa ya. Peristiwa. Dulu itu ceritanya di Irian Barat itu. Oh iya. Ternyata selamat kan. Kan one way ticket. Iya, Tentara itu dikirim hanya untuk mati sebenarnya. Jadi ternyata selamat. Nah, nanti kalau ketika punya anak aku beri nama itu. Nah, kira-kira gitu aja. Iya. Berarti kelahiran 63 64. Oh enggak, ke belakang. Ke belakang lagi. Setelah pergantian rejim dari Soekarno ke Soeharto. Umurnya kira-kira begitulah ya. Beti lah sama kita. Beda tipis. Mas Slamet, menyikapi berbagai peristiwa politik ya di tanah air kan tentunya Mas Slamet juga sering diminta untuk menjadi narasumber di berbagai talk show di TV. Kira-kira untuk pilkada nih Mas Slamet, kan kita tahu ya betapa proses pilpres kemarin itu sangat menurut saya ya pribadi menyedihkan gitu ya. Karena banyak hal yang tidak sesuai dengan norma dan keadaban kita sebagai orang Indonesia. Nah, menurut Mas Slamet, pilkada itu nanti akan seperti pilpres juga atau ada perbaikan? Nah, ini pilkada serentak yang dilakukan untuk 545 daerah ya, 37 provinsi dan sisanya kabupaten kota, itu baru sekali ini terjadi, tak lama setelah pilpres berlangsung. Jadi mungkin masih dalam satu tarikan napas, sehingga residu pilpres tentu akan berdampak pada pilkada serentak ini. Apalagi kemudian waktunya tinggal 2 pekan lagi nih pendaftaran. Dan Oktober bahkan sudah diumumkan tanggal 21 Oktober setelah 1 hari presiden dilantik, presiden terpilih, itu sudah diumumkan nama-nama kabinet. Maka itu semua berkorelasi. Nah, korelasi inilah yang kita lihat bahwa ada ekses-ekses yang barangkali di luar perkiraan. Nah, tapi
ini juga masih terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Misalnya tadi diungkapkan bahwa ada simsalabim. Seseorang bisa masuk dalam kancah kontestasi di luar perkiraan. Kalau saya memang sudah memperkirakan sejak 2020 ketika sudah ada hal yang misterius, mohon maaf misalnya di Solo, Ya. sebagai jurnalis senior bidang politik dan juga akademisi, saya kritik habis itu. Ketika dibuka jalan pintu masuk di mana PDIP yang seharusnya mempertahankan bahwa ini partai kader, Ya. tapi dibuka kesempatan bagi orang lain yang spesial. Saya bilang ini adalah pintu masuk pengkhianatan terhadap demokrasi Indonesia ke depan. Dan ini sampai ke depan. Oh, Pilkada Solo ya? Ya, Pilkada Solo, Pilkada Medan, Iya, begitu ya. Medan. Bagaimana seorang kader PDIP yang dari bawah harus dipenggal. Gitu. Begitu juga di Sumatera Utara, di Medan. Dari keluarganya orang PDIP. Saya juga kritik habis waktu itu PDIP. Kalau Anda cara berpikirnya transaksional seperti ini, Anda akan menghadapi pengkhianatan berikutnya. Waktu itu saya diserang di media sosial. Saya bilang saya nggak ada kepentingan, saya tidak masuk dalam kelompok-kelompok. Saya selalu harus berpikir ini harus menggunakan pisau analisis. Nah, dampak-dampak yang sekarang terjadi menurut saya, misalnya ya, PDIP menang di 9 provinsi, ya. Kemudian Golkar di 15 provinsi, lalu Gerindra 5 provinsi, Nasdem 6 provinsi, PKB 1 provinsi, PKS 1 provinsi, PAN 1 provinsi. Ini berdampak pada pilkada berikutnya. Sekarang formasinya sudah terurai, ada Koalisi Indonesia Maju dan ada Koalisi Perubahan, yang Koalisi Perubahan pun sudah pecah belah begitu ya. Menjadi plus. Nah, jadi Kim. Nah, kalau Kim Jong Un mungkin nggak bisa ditawar gitu kan. Kalau Kim plus bisa ditawar. Ini Kim Cim. Nah, saya melihat bahwa PDIP sekarang mulai ditinggalkan. Jadi kalau waktu itu PDIP juga menang, kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Koalisi Perubahan menang, kemungkinan juga akan melakukan hal sama. Jadi politik transaksional ini sudah merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Jadi kita tidak bisa membayangkan lagi ke depan akan banyak kota kosong. Semula diawali di tahun 2015. Ada sekitar 3 wilayah, antara di Blitar, kemudian di Nusa Tenggara Timur, satunya lagi di Sulawesi. Tahun 2016 naik lagi, jadi sekitar 6, 7, terus. Nah, sekarang tingkat provinsi. Kalau ini terjadi, menurut saya, ini dibuka, ke depan kita akan menghadapi kemungkinan pilpres pun cuma satu pasangan menghadapi kota kosong. Ini bahaya, bahaya sekali. Maka kemudian kita mesti dukung PDIP yang sekarang menyuarakan nggak bisa seperti ini. Demokrasi artinya memahami bahwa, oh saya keliru kemarin. Tentu tidak ada yang sempurna. Ketika salah harus mengakui kesalahannya, memperbaiki. Nah itu fair menurut saya. Nah, sekarang bagaimana PDIP misalnya di Jakarta berpotensi tidak bisa maju karena cuma dapat 15 kursi di DPRD, kemudian PKS yang pemenang 18 kursi, tinggal 4 kursi juga kemungkinan tidak bisa maju. Nah, ini kelihatan bahwa memang ada rekayasa untuk menciptakan satu pasangan melawan kota kosong. Dan itu terjadi di wilayah di mana
PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif yang lalu. Jadi ada 9 itu, misalnya di Sumatera Utara kebetulan saja punya tiket ya, sudah punya golden ticket sehingga bisa maju sendiri. Begitu juga di Jawa Tengah. Tapi berpotensi sendirian, kemudian di beberapa tempat. Jadi menurut saya pertarungan imbas dari Pilpres, konflik antara Jokowi dengan PDIP akan terus berlangsung. Dan ini menurut saya nggak sehat gitu ya. Artinya kita, saya sebagai akademisi tentu harus mengingatkan semua, nggak bisa kekuasaan seperti ini. Kekuasaan itu harus dibatasi. Akhirnya kita harus belajar bahwa ini yang dulu tidak pernah terbayangkan harus juga kita angkat kembali. Misalnya koalisi itu harus ada batas sampai berapa. Jangan kemudian dihabisi semua. Harus ada maksimalnya. Harus ada maksimal. Ini jadi zero sum game ya. Persis. Winner takes all. Nah, ini kan kesalahannya dulu ketika partai-partai sedang berkuasa dan masuk di parlemen, mereka bersepakat 20% itu. Itu adalah partai besar. Ya. Sekarang ketika kursinya tidak mencukupi, akhirnya berpikir ulang. Benar juga ya, 20% bisa membuat kami nggak bisa apa-apa. Tokoh-tokoh yang elektabilitasnya tinggi juga bisa dibunuh secara politik, tidak didukung. Menurut saya kita kehilangan sumber daya manusia. Biarlah sebenarnya orang mau maju saja gitu. Jadi kita punya pilihan, ada 2 atau 3 gitu. Nah, komposisi di Jakarta misalnya, Anies dan Ahok yang elektabilitasnya tinggi, itu kan sebaiknya bertanding gitu. Jadi siapapun yang menang, kita punya pilihan gitu. Oh ya, Ahok menang, oh silahkan. Anies menang, silahkan gitu. Atau Ridwan Kamil menang, silahkan. Dan ini sekarang enggak. Ahok berpotensi tidak akan bisa maju. Anies juga begitu. Nah, di sejumlah tempat juga begitu kan, sama dengan Airin gitu ya. Airin elektabilitasnya tinggi sekali. Dan bisa diperkirakan ya, petahana-petahana ini kan akan menang kembali ya. Seperti misalnya Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, Anies Baswedan di Jakarta, Airin di Banten, walaupun dia bukan petahana, tapi suara dalam pemilu legislatif itu adalah salah satu peraih suara terbesar di Indonesia, nomor 3 terbesar. Tapi sekarang posisinya kan gampang. Nah, nggak punya tiket ya? Nggak punya tiket. Jadi menurut saya, jadi ini tiket sudah dikuasai para calo ya? Nah. Ada juga calo pilkada. Nah. Tapi kemungkinan munculnya calon-calon independen yang boneka, tanda kutip, itu kan sebenarnya terjadi awalnya di Solo. Iya, di Solo seperti Maaf itu kan. Lawan Gibran itu kan semua lawan boneka. Independen, tukang jahit dan segala macam. Jadi ketika dibilang demokrasi dari mana gitu. Rekayasa demokrasi, menurut saya demokrasi yang dijunjung kita, demokrasi Pancasila kan tidak seperti itu gitu. Bukan kemudian menihilkan orang sama sekali. Perbedaan pendapat itu diberikan wadah, bukan kemudian dipenggal. Nah, ini banyak calon-calon pemimpin nasional kita dipenggal di awal gitu. Benar. Gitu. Nah, ini kan menarik ya, Bang Slamet ya. Kemarin itu sempat ada yang mengajukan gugatan mengenai parliamentary threshold. Sehingga pemilu ke depan, 2029 nanti, yang bisa duduk di parlemen tidak harus memenuhi ambang batas 4%. Jadi yang 1%, yang di bawah 1 pun bisa. Nanti dia berkumpul menjadi satu fraksi sendiri, yang kecil-kecil. Tapi yang menarik kok nggak ada yang menggugat soal presidential threshold ya. Juga untuk kepala-kepala daerah ini. Apakah ini bagian dari desain atau gimana? Atau memang belum terpikirkan aja? Semua desain pasti ya. Tapi kemudian ketika ada peristiwa-peristiwa yang membuat partai-partai besar atau menengah mentok, pasti akan berpikir ulang. Ternyata demokrasi kita ini nggak cocok dengan
demokrasi diktator mayoritas, tirani minoritas, itu nggak bisa. Nah, komposisi 20% itu menurut saya nantinya juga harus diurai kembali. Misalnya koalisi boleh dengan jumlah partai sekian. Jangan kemudian memborong. Kita pernah punya pengalaman Pilkada Jakarta, Agung Gumelar tinggal meraih 1 kursi untuk bisa dapat tiket, kan enggak. Semuanya dibeli. Nah, ini juga kejadian di Jakarta. PDIP dengan 9 kemenangan di 9 provinsi itu berpotensi tidak bisa maju semua juga. Kalau polanya seperti ini, yang saya khawatirkan aja gejolak di masyarakat. Gitu. Kita belajar dari pengalaman bagaimana pengalaman era Soekarno. Orang marah dengan krisis ekonomi. Era Soeharto juga krisis ekonomi dan juga krisis politik. Ini adalah pintu masuk. Menurut saya bahaya sekali rekayasa menghambat potensi-potensi nasional kita. Jadi karena orang berpikirnya gitu begini ya, oh pilkada berarti pintu loncatan untuk ke pilpres misal, itu wajar ya menurut saya. Dari pemimpin kota kabupaten naik ke tingkat provinsi, naik ke tingkat nasional. Begitu juga dengan pejabat-pejabat tingkat sudah tingkat pusat, kemudian ingin jadi presiden, itu wajar. Tapi sekarang adalah pembunuhan politik. Karakter orang dibunuh dengan cara tidak diberikan tiket. Kan nggak masuk akal misalnya. Sekarang ada upaya PDIP ingin mengusung Anies. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi ketika yang lain tidak mau, ya nggak bisa juga gitu. Jangankan mengusung kadernya Ahok atau siapapun. Mengusung kader lain juga nggak bisa. Nah, pelajaran berharganya menurut saya kemungkinan yang maju dengan jalur independen juga akan sulit maju. Nah, ini seorang komisaris jenderal polisi juga ternyata masih kurang 500.000. Masih kurang kan? Masih kurang. Jadi potensi itu nggak ada. Dan ada bagusnya sebenarnya mekanisme kepemimpinan nasional itu harus melalui partai politik. Sehingga orang-orang independen seperti Anies Baswedan, pilihan dia adalah mau di PKS, kenapa enggak? Mau di Nasdem, kenapa enggak? Atau mau di PDIP, kan atau enggak? Karena memang fungsi parpol kan salah satunya rekrutmen politik juga. Nah, makanya kemudian yang lain enak aja loh. Enak aja loh, nggak berjuang, tidak berkeringat, tiba-tiba maju sendiri. Gue dapat apa partai? Kan kira-kira seperti itu. Maka harus seperti orang-orang hebat itu, ya harus kita tawarkan. Sebaiknya masuklah partai politik. Anda tinggal bisa memilih gitu. Gitu. Mungkin bukan soal tidak berkeringat kali ya. Ini kan buat kader partai juga. Jadi untuk apa saya harus membangun berjuang jenjang karir di partai melalui mekanisme rekrutmen dari partai kalau tiba-tiba partainya pun bisa mengimport. Untuk ya sama, berarti gitu nggak kader itu kan udah berkeringat. Jadi nggak percaya juga dengan sistem yang ada di partai. Kaderisasinya jadi nggak jalan. Gitu. Kita ambil aja orang luar yang lagi populer siapa gitu, nggak usah memikirkan kader. Ini kan kasus yang terjadi pada Kaisang. Itu kan pintu masuk bahwa nggak berlaku itu partai kader. 1-2 hari langsung jadi ketua umum. Apa iya kita misal bapak kita jenderal terus masuk tentara kita langsung jadi letnan jenderal, kan nggak bisa. Tetap harus jadi letnan 2 dulu kan. Tapi apakah memang itu parpol yang itu? Oh iya, terjadinya begitu kan. Enggak, itu kan bukan parpol kayaknya tuh. Itu startup politik kan. Oh gitu ya. Ada yang bicara ya. Ada yang bicara ya. Oke, minum dulu ya. Iya. Biar nggak panas. Iya. Oke, Pak Slamet. Iya. Saya mau panggilnya Bang apa Mas nih? Iya, boleh dua-duanya. Bang Slamet aja deh ya, karena ginting belakang. Iya. Gini Bang Slamet. Kan tadi Bang Slamet bilang ini residu Pilpres. Jadi perseteruan Pilpres ini berlanjut. PDIP versus Jokowi. Padahal Jokowi juga dari PDIP. Tapi yang menarik tadi Bang Slamet menguraikan, Golkar 15 provinsi. Di atas PDIP. Tapi kok dia nggak bisa nih? Ada 3 provinsi yang utamanya dia, Jawa Barat,
Banten, Sumatera Utara. Ini kader-kader terbaiknya. Di Sumut dia ada kader utamanya Ijeks yang kemarin Wagub nggak bisa maju. Di Jawa Barat yang udah pasti menang ditarik ke Jakarta. Lalu di Banten yang tadi potensial nggak punya tiket. Nah ini kan sebenarnya residunya harusnya kan PDI lawan Jokowi. Kenapa Golkar juga jadi korban? Nah kalau kita lihat setelah Gus Dur lengser, ya, dia masih punya partai kan, PDIP. Ya. PKB. Megawati. Tapi direbut juga. Iya, tapi tetap ya dia punya partai, walaupun ada konflik kemudian. PDIP juga begitu kan, Megawati dia masih mengendalikan partai. SBY juga begitu. Bagaimana dengan Jokowi? Dia punya partai, usia masih muda, ya kan? Ini 63 tahun. Kan ada PSI. Ya, ada PSI. PSI kan katanya tidak cukup startup. kuat. Startup ya, berarti yakin saya ini bukan ini mengkonfirmasi omongan saya berarti. Kan tidak cukup kuat, artinya tidak masuk di parlemen secara nasional. Tahun depan kan masuk, pemilu berikut kan masuk, ada threshold. Itu belum. Jadi makanya kemudian kalau kita lihat partai-partai Golkar, dia itu juga partai kader. Tidak bisa semata-mata orang yang tidak berkeringat misalnya 5 tahun di partai baru bisa apa. Ini kan nggak bisa. Nah makanya kondisi-kondisi di dalam tubuh partai Golkar terjadi konflik. Tadi disebutkan misalnya Musa Rajeksa atau Ijek di Sumatera Utara. Wakil gubernur ini. Ketua partai Golkar provinsi. DPD, Ketua DPD. Tapi kemudian tidak boleh maju. Kemudian juga sama di Ahmad Zaki, Ketua Golkar DKI, tidak maju juga. Ini menjadi masalah. Jadi menurut saya. Dan yang pasti menang malah nggak ditaruh di daerahnya. Ridwan Kamil itu kan secara survei. Nah makanya, jadi di sini ada apapun ya, Jokowi itu masih dalam tanda petik ketua umum. Partai Koalisi Indonesia Maju, sehingga faktor Jokowi efek itu masih tetap ada hingga 20 Oktober. Presidir holding nih ya? Iya. Holding KIM. Holding parpol. Nah ini sebelum terjadinya pergantian kepemimpinan nasional, dia akan memanfaatkan situasi sedemikian rupa untuk bisa mengendalikan Koalisi Indonesia Maju. Di injury time gitu ya? Iya. Nah, di Koalisi Indonesia Maju bisa dibilang Gerindra adalah pemenang Pilpres. Tapi pemenang pileknya adalah Golkar. Artinya nomor 2 terbesar ya setelah PDIP. Nah, dia berhasil meraih 102 kursi. 20% ya pertumbuhannya ya. Ini tentu ada konflik di situ. Nah, Jokowi menurut saya juga tidak ingin Prabowo nantinya powerful. Dia ingin kemudian segera bisa mengendalikan Koalisi Indonesia Maju karena ada anaknya menjadi wapres. Iya benar. Dia tentu tidak ingin nasibnya di Ma'ruf Aminkan kan kira-kira gitu ya. Dia tidak ingin duduk manis saja. Ya Gibran di Ma'ruf Aminkan oleh Prabowo kan kira-kira seperti itu. Maka cara satu-satunya adalah bagaimana dia punya peran yang signifikan di Koalisi Indonesia Maju. Nah, Koalisi Indonesia Maju tentunya dengan adanya partai gajah yang bertarung, maka keuntungan justru ada di Jokowi. Ketika ada Golkar dengan Gerindra saling berkonflik, bersaing, maka jalan tengahnya adalah minta pendapat presiden itu ya, jalan keluarnya. Sama kan? Antara Golkar kemudian tidak bisa mengusung ketua umumnya, kan idealnya adalah Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto kan begitu. Tapi kan ini nggak terjadi karena alasan elektabilitas dan ini juga faktor elektabilitas menurut saya. Ini juga memporak-porandakan segi demokrasi. Elektabilitas, ya sekarang orang berpikir gimana caranya gue populer, soal bisa kerja, soal pemahaman atau pengetahuannya tentang ilmu tata negara, ilmu politik, bagaimana implementasi menjalankan eksekutif gitu.
nggak penting lagi. Ya, Ini yang menurut saya yang harusnya kita bahas kembali. Jangan kemudian pola demokrasi liberal ini yang kita tonjolkan. Jadi kita harus belajar dari pengalaman ini ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita belajar kan kita harus tahu dulu nih penyakitnya apa aja nih. Tadi kan kalau menurut Bang Slamet analisanya ini demi mempertahankan tangan presiden supaya tidak kuat. Ya, presiden berikut nggak kuat-kuat amat lah. Jadi diganggu nih lewat partainya. Berarti kan ada hubungannya nih. Yang kemarin gonjang-ganjing di Golkar ini ada kaitannya ke situ juga menurut Bang Slamet. Politik itu sesuatu yang tidak nampak. Semua pasti nggak ngaku kan. Gitu. Tapi tercium gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Seperti? Nah silakan. Ibarat itu kita bisa lihat ada kepentingan yang terselubung. Yang ini pasti dititipkan di dalam. Ini kan nggak bisa dipisahkan antara hukum dan politik. Karena hukum itu produk politik. Politik adalah bagaimana kebijakan hukumnya, kan seperti itu. Jadi ini menurut saya selalu dimanfaatkan untuk mengakali kan. Konsep misalnya meloloskan seseorang, jangankan di partai politik itu tadi. Ada pertanyaan apakah bisa tiba-tiba seseorang menjadi ketua umum? Oh bisa sekarang, ada RT diubah. Nah, undang-undang aja bisa diubah seketika. Nah ini juga sama kan dalam kasus Golkar maksudnya begitu ya. Dalam kasus Golkar ini 2 pekan lagi pendaftaran tanggal 27. Oke. Pendaftaran itu yang diakui adalah tanda tangan ketua umum dan sekjen. Ya. Betul. Maka menurut saya di Golkar itu akan dipaksakan munaslup itu sebelum pendaftaran. Sebelum pendaftaran. Waduh, waktunya tinggal berapa hari lagi dong? Nah makanya. Memang PLT Ketum nggak bisa tanda tangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak sah dari sisi hukum dan HAM. Yang menarik lagi adalah apakah Kementerian Hukum dan HAM juga bisa mengesahkan itu secepatnya. Kan bisa. Makanya ada kabar bahwa akan ada reshuffle tanggal 15 Agustus. Menteri Hukum dan HAM akan diganti. Iya. Iya kan? Kira-kira begitu. Arahnya ke sana ya? Arahnya ke sana. Jadi sudah sistematis sekali menurut saya. Jadi sama dengan, coba kita pahami ya. Ada tuntutan waktu itu agar pilkada dipercepat. Dari rencana 27 November ya. Menjadi September. Menjadi September. September kan artinya masih pemerintahan Presiden Jokowi. Apa yang terjadi kemudian? Sesuatu yang menurut kami para pengamat seharusnya Hasyim Asyari sudah dipecat dulu, tapi dipertahankan. Setelah isu dia tetap mempertahankan pilkada sesuai waktunya, gak lama lengser. Sama dengan kita tidak tahu hari-harinya. Kita lihat misalnya pada tanggal 6 sudah muncul di media sosial 6 Agustus ya. 6 Agustus itu sudah muncul beredar bahwa Golkar akan dicuri, kan? Oke, 6 Agustus. Kemudian 8 Agustus itu ada pernyataan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada yang salah dengan Erlangga Hartarto. Tanggal 8 ya. Tanggal 9 ada sekelompok orang yang melaporkan ke Bareskrim tentang Erlangga. Tanggal 9. Ada kasus lain ya selain yang minyak goreng itu? Iya. Tanggal 10-nya hari pada saat yang bersamaan dilaporkan ke Bareskrim menghadap presiden. Kan begitu. 4 mata nih. Ya. Terus hari Sabtunya ternyata buat surat pengunduran diri tapi di-skip. Di-skipnya diumumkan pada hari Minggu sekitar pukul 11-an. Karena bikinnya malam itu Bang. Bikinnya malam. Tapi kan yang menarik adalah kan nggak ada yang nonton kalau langsung diumumkan. Iya, yang menarik adalah momentum banget ya ini ya. Iya, pernyataan pidatonya yang belum utuh kok disebar. Kan
seperti ada kesan ditekan. Ya. Tentu saya mencari informasi juga ke lingkaran dekat Erlangga, ada apaan sesungguhnya. Ya. Itu pada hari Minggu, pada saat videonya beredar itu. Ya. Yang salah menyebutkan itu kan ya, Iya. bagian presiden, Yang wakil presidennya nggak disebut. yang bersangkutan menyebut itu tanggung jawab dia ya. Iya. Tapi saya tentu tidak etis untuk menyebutkan namanya. Seorang elit di Partai Golkar ditekan Jokowi, Bang. Ditekan Jokowi untuk mundur. Oke. Nah, besoknya beredar kemudian ada spanduk, poster-poster Kaisang untuk Jakarta, Jakarta. 2024-2029. Ingat pernyataan Erlangga Hartarto waktu itu. Ya. Wagubnya S itu ya. Wagubnya S ya, bukan K ya. Wagubnya S, Iya. bukan K. Padahal kan masuknya itu juga. S Gitu itu ya. maksudnya sang pisang. gitu. Gitu ya. Bisa aja. Ada pertanyaan yang lebih ngeri nggak? Oke, jadi ini menurut Bang Slamet, kalau tadi Hasyim Asyari Iya. dicopot setelah memberikan semuanya, ya termasuk perubahan apa namanya, penerimaan pendaftaran juga diterima waktu itu tanpa mengubah PKPU. Sekarang dia dicopot karena masih bertahan mau pilkada di November. Dia dicopot. Berarti Erlangga karena tadi S itu. Karena kan Iya. semua udah dikasih nih. Jawa Barat udah dikasih. Sumatera Utara kader terbaik Iya. diserahkan Banten. kepada mantu, ya kan? Banten juga. Banten Banten. nggak bisa punya tiket, ya kan? Terus berarti gara-gara ini nih, gara-gara si S ini. Sejak awal saya aneh gitu ketika Erlangga menggantikan Setia Novanto. Saat Golkar mencari rumusan dan mencari poin berapa yang didukung. Dulu kan tokoh-tokohnya ada Aji Akom. Samsudin, Ade Komarudin. Iya. Itu dua yang poinnya besar ya. Bambang Susatyo. Bambang Bambang Susatyo Susatyo. dan Erlangga paling kecil. Iya, paling kecil. Nah, kemudian kita pahami juga Erlangga ini grassroots-nya lemah. Iya. Ya dia di Sulit elit. dipilih. Iya di elit. Nah, pada saat itu ingat nggak? Itulah peristiwa pertama kali Jokowi menempatkan elit partai politik di kabinet. Iya. Padahal kan sebelumnya nggak Nggak boleh katanya rangkap jabatan kan Sebelumnya katanya. nggak boleh rangkap jabatan. nggak boleh rangkap jabatan. Ternyata Tapi khusus akhirnya- Erlangga boleh. Iya. Saya bilang ini ada sesuatu. Iya. Ini menjadi proksi Jokowi di Golkar yang lemah. Iya. Satu saat kartunya akan dibuka. Kan sama ketika bulan Juli 2023 bagaimana Erlangga coba mengirim utusan ke acaranya Nasdem ya. Kemudian bahkan bertemu Anies Baswedan, itu terekspos berubah pikiran. Oke, kemudian Erlangga coba menghadap Megawati di PDIP, diekspos. Begitu menghadap, kira-kira beberapa hari kemudian diperiksa Kejaksaan Agung. Ya ini sebuah rangkaian, silahkan untuk membuktikan susah. Tapi kalau politik kan kira-kira sebelum terjadi kita udah bisa deteksi kira-kira ini yang akan terjadi. Ini ada kaitannya. Nah ini juga sama. Berarti sebagai proksi yang nakal nih ya. Nah, Suka main sendiri juga ya. nah sama dengan yang sekarang kita lihat yang sedang muncul adalah Bahlil dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut saya juga ini Nggak kuat lemah akarnya. di Iya. grassroots. Iya. Karena itu dipakai yang lemah gitu. Coba kita lihat bagaimana Dipakai tokoh yang lemah, dipakai yang punya kasus punya supaya bisa kasus. disandra mungkin. Iya, betul. Jadi kita lihat tokoh-tokoh sekaliber Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Iya. Yusuf Kala. Nggak bisa dipermainkan seperti itu. Iya. Nah, ini menurut saya pelajaran juga bagi Golkar belajar dari pengalaman PDIP gitu ya. Yang dulu sudah saya ingatkan tahun 2020 dan saya dimusuhi teman-teman. Dia bilang, saya nggak punya kepentingan. Tapi saya mengingatkan ini pintu masuk bahwa kalian akan dihianati nantinya. Baru kemudian setelah bertahun-tahun, baru Bang, ternyata benar. Loh kan saya udah bilang, saya sudah mengingatkan. Ya. Nah ini menurut saya
partai kader ini harus tetap dipegang ya. Nah, sama dengan PKS dalam kasus ini, inisial S itu, saya sudah berpikir pasti bukan yang kuat, pasti yang Suswono ya? Suswono. Usia sudah 65 tahun, artinya selalu diambil dari faksi yang berbeda. Tapi katanya dia justru yang bisa menyeimbangkan faksi-faksi yang ada di PKS, yang bisa diterima semua faksi lah. Ya, ini kan ada faksinya Salim Segaf, Ya. itu sangat kuat. Nggak mungkin juga bekas menteri, kemudian tokoh kuat di partai hanya ditaruh menjadi wakil gubernur. Tapi itu kan kondisi pada saat Erlangga masih menjadi ketua Nah, maksud umum. saya Suswono katanya nih justru dia yang bisa mengimbangi perseteruan di PKS gitu loh. Antar faksi yang bertikai dia bisa jadi penengah. Bisa jadi seperti itu, tapi kan bukan eksekutifnya. Begitu Erlangga kemudian tidak lagi menjadi ketua umum Partai Golkar, kondisi bisa berubah, bisa Iya, kocok berubah. ulang Iya, semuanya. iya. Jadilah S yang tadi yang saya bilang kan, Ah, Sang pisang tadi. sang pisang. sang pisang. Mas Slamet, Ya. jadi untuk pilkada-pilkada ini ya setelah Golkar berganti ketua umum, itu kira-kira akan, jadi misalnya gini, ketua umumnya ternyata yang dipilih adalah ketua umum yang dia nggak nurut gitu loh dengan apa maunya si presiden direktur tadi. Kan bisa aja, tiba-tiba dia balelo gitu, tiba-tiba dia punya apa namanya policy sendiri untuk mengatur partainya untuk nggak ikut sama perintah si presdir tadi. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Kan Atau sulit ya? Ya, sejak Hari Batik Nasional itu kan sudah kelihatan bahwa ada operasi dalam tanda petik. Ini menurut teman-teman di Golkar sendiri ya. Ada operasi di Golkar tingkat 2. Karena yang paling menentukan itu. Ya, Tingkat 2 kan yang pegang paling banyak suara. pegang suara. Nah, itu kita lihat bahwa ini Golkar sesungguhnya sedang diuji ya, sedang diuji. Ini partai paling senior kan? Iya. Partai paling senior di luar PDIP dan P3. Nah, menurut saya siapa yang akan dipilih, Golkar kan selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Iya. Nah, karena DNA-nya? memang sejarah didirikannya DNA-nya kan ya? memang untuk DNA-nya memang seperti itu. mendukung pemerintahan. Harus ada di kekuasaan Iya. supaya kemudian bisa berperan. Nah, kalau munasnya itu dilakukan di bulan September, berarti tokohnya kan masih Jokowi kan presiden. Iya, tokoh Kalau lama. dibuka pada bulan Desember, presidennya udah baru, Iya. bahwa dia akan ikut Presiden presiden yang Presiden baru. yang baru, Nah, disinilah menurut saya sesungguhnya konflik antara Jokowi dengan Prabowo sudah dimulai di situ. Iya, iya. Tapi senior Golkar seperti Pak JK itu kan justru menginginkan bahwa nggak perlu munaslup lah, orang munasnya aja Desember. Tinggal dikit lagi. Tunggu aja sampai Desember gitu. Hmm. Ada statement seperti itu. Nah, ini hari ini rencananya kan Rapimnas, Rapat pleno. rapat Penentuan pleno, sorry. PLT ya. Menjadi pertanyaan, rapat pleno itu apakah bisa menyetujui pengunduran dirinya Erlangga? Iya, Ya. iya, iya. Siapa tahu nggak disetujui. Setujuin. Secara de jure belum ya, masih Nah, Erlangga sekarang. Iya, masih Erlangga. Kalau itu tidak setuju gimana? Ya, Itu jadi problem tersendiri. Ini kan baru sekali ini tokoh ketua umum mengundurkan diri. Ini kan Betul. sama dengan, Di detik-detik terakhir ya, Iya. injury time sebelum Munas lagi. nah padahal dia menaikkan ya suaranya Golkar Kan dari dianggap 85 berjasa ya? 102, iya. Dari 85 ke 102 itu kan 20% lebih ya. Tapi ada dewan pakar yang bilang itu bukan karena Erlangga, itu karena efek Prabowo Gibran. Nah, Efek bansos. ini kan salah satu amanat Munas adalah ketua umum harus Jadi ikut presiden. dalam pilpres. Ya, Iya. capres. Mau ya. ketua mau menjadi capres atau cawapres. Ternyata kan nggak bisa ini ya. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Iya, Nah, kemudian tentu ini dipersoalkan. Termasuk dipersoalkan oleh kader-kader di bawah yang kemudian meminta, loh kok kami yang harusnya ketua Golkar provinsi atau ketua Golkar kota maupun kabupaten
kok tidak masuk nominasi untuk ikut pilkada. Dia juga protes. iya. Jadi tentu saat ada konflik internal, Ada. di luar juga ada faktor eksternal. Iya, iya. Nah, ini menjadi masalah adalah ketika nama misalnya RK yang sudah merem saja kira-kira ya di Jawa Barat dia akan terpilih kembali. Iya. Tapi kalau ikut di Jakarta itu Iya. ada tokoh sekaliber Anies, ada sekaliber Ahok, Iya. itu orang akan memperkirakan kalah. Ya. Tapi untuk membuat dia ketika diekspor dari Jawa Barat ke Jakarta, maka kemudian orang sudah berpikir ada operasi. Iya. Pasti itu. Ada operasi seperti itu. Iya. Nah, saya melihat pernyataan-pernyataan Megawati. Kita bisa lihat dari pernyataan kami. Saya tidak ada masalah loh dengan Jokowi. Artinya memang Megawati mengingatkan ya, jangan coba-coba ganggu dong. Jangan coba-coba ganggu partai saya. Ya. Saya nggak ada masalah gitu Ya. loh. Jangan ganggu. Kemudian niat misalnya di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kan bisa dibilang memang kandang PDIP selama 40 tahun Iya. dari era reformasi, bahkan kalau dari era pemilu 55 jadi kandang banteng dari Iya. dulu. Menjadi masalah ketika PDIP ini berpotensi menghadapi kesulitan berarti tidak mendapatkan partner. Jadi Iya. cuma sendirian partainya. Seperti ditinggalkan. Seperti itu ya. ditinggalkan. Sama juga di Jawa Timur kan? Ya. Jawa Timur. Nah, PKB itu juga akhirnya sebagai pemenang ya, suaranya nggak jauh beda dengan PDIP, juga berpotensi sendirian. PDIP berpotensi sendirian. Apakah kemudian PKB mau berkoalisi dengan PDIP, sementara kita tahu bersama sekarang PKB pun mengusung Bobi di Sumatera Utara. Ya. PKS juga, Nasdem juga. Ini Sumatera Utara nih suara paling banyak di luar Pulau Jawa. Iya. Artinya koalisi perubahan sudah bersama koalisi Indonesia Maju di situ. Maka berpotensi juga PKB seperti itu di Iya. tempat-tempat lain. Nah, makanya seperti saya bilang, Kim plus plus itu kelihatan sekali untuk menghadang calon-calon dari PDIP. Iya, gitu. iya benar. Gitu ya. Jadi sebenarnya dulu kan di era Pak Jokowi katanya mau ada holdingisasi BUMN karya. Sampai mau akhir nggak kejadian nih Bang. Yang kejadian malah holdingisasi golongan karya. Gitu ya. Iya. Ini seru loh. Kenapa kok segitunya ya? Pertarungannya kok jadi mengerucut menjadi Jokowi lawan PDIP. Padahal ini kan partainya tadi. Pak Jokowi juga. Kok saya ngelihatnya jadi seperti kanker gitu ya, Bang ya? Iya. Menggerogoti. Kalau kanker ini kan membunuh inangnya juga gitu. Iya, iya. Dia membesar dan membunuh inangnya gitu. Iya, residu. Ini kan residu Pilpres. pilpres yang belum berkesudahan. Ya. Menurut saya ini sama dengan imbas konflik dalam tanda petik ya. Megawati dengan SBY 20 tahun belum cair-cair. Iya. Apalagi dengan Jokowi yang bisa dibilang dibesarkan oleh PDIP, padahal dulu juga diingatkan oleh almarhum Taufik Kemas. Iya. Hati-hati loh, ini bukan kader yang berkeringat, Iya. sehingga seharusnya kita tidak bisa memberikan tempat sekonyong-konyong untuk maju gubernur dan lain-lain. Tapi ternyata orang akhirnya berpikir, benar juga ya Taufik Kemas Iya, ya iya, gitu iya. ya. Jadi Memang dulu diingatkan jangan memberikan perlakuan khusus Iya. yang istimewa buat Pak Jokowi karena dari sisi gesture terus profiling Pak Taufik Kemas kan mungkin lebih tajam ya, Iya. lebih cermat gitu melihat seseorang gitu ya. Intuisinya lebih Iya. kuat Iya, gitu ya. sama. Taufik Kemas itu kan termasuk tokoh PDIP yang kecewa ketika partainya diidentikan dengan PKI misalnya. Dia sudah ingatkan, ini nggak bisa seperti ini. Maka dia rajin mengunjungi tokoh-tokoh Islam. Dia ingin menjelaskan bahwa PDIP tidak identik loh dengan PKI-PKI itu gitu.
ya dia berharap satu ketika tokoh-tokoh itu akan keluar dari PDIP lewat sebuah peristiwa. Nah, kita akhirnya bisa melihat, oh iya ya, beberapa keluar yang dulu orang-orang ini dikeluhkan nama-nama ini oleh almarhum Taufik Kimas. Jadi menurut saya politik itu butuh jam terbang, butuh pendalaman. Jadi Indonesia itu lahir dari DNA yang berbeda, kemudian disatukan jadi Nusantara, kemudian bisa the founding fathers itu merumuskan sampai 5 sila itu. Jadi persatuan di dalam sila ketiga itu sesungguhnya ingin menyatakan bahwa kita tuh tidak ada bedanya antara kelompok ini, tapi semuanya harus satu gitu. Nah, makanya kemudian PDIP harus belajar dari pengalaman pahit memilih orang, karena kalau dilihat dari sila keempat, sesungguhnya tidak sesuai itu cara memilih tokoh-tokohnya. Apa yang sudah dilahirkan oleh PDIP misalnya, mencari tokoh-tokoh seperti Risma, dia dari bawah. Kemudian juga Jokowi betul juga dari bawah, tapi kan harus ada tahapan-tahapan, bukan kemudian jumping. Sesuatu yang jumping akhirnya juga akan meninggalkan kandangnya. Jadi menurut saya ini pelajaran berharga termasuk Partai Golkar dan juga pemerintahan Prabowo ke depan. Jadi menurut saya pola pikir Prabowo yang mengedepankan sila ketiga itu akan mengajak, menurut saya ke depan akan mengajak PDIP berhimpun juga di dalam pemerintahan. Tentunya harus melihat psikologinya dulu, psikologi orang yang baru meninggalkan kekuasaan. Jadi menurut saya apa yang dikemukakan oleh Prabowo bahwa saya akan menghimpun kabinet jadi second kabinet itu antara lain juga akan mengundang partai-partai baik yang di KIM Koalisi Perubahan termasuk PDIP. Kalau memang ada tokoh-tokoh yang hebat, kenapa nggak kita ambil? Jadi bukan berpikir saya lawan, kamu kawan dan lain-lain, tidak. Cara berpikirnya menurut saya kompetensi nomor satu berarti. Iya, itu belajar dari pengalaman Lyndon Johnson. Misalnya lawan politiknya yang dulu menghina-hina dia, tapi dia lihat ini diplomasinya bagus ya, ini hebat. Oh, saya jadikan Menteri Luar Negeri. Nah, seperti Obama dengan Hillary Clinton begitu ya, persaingan selesai. Jadi menurut saya yang itu harus ditonjolkan. Dalam konflik Golkar ini bahaya sekali, karena berpotensi diobok-obok ya. Artinya partai lain juga tinggal menunggu waktunya. Gitu. Menurut saya ini apalagi ya, kan semula orang akan memperkirakan Jokowi akan mengambil dalam tanda petik banteng, gitu ya. Tapi itu Kongres itu tetap akan dilakukan di 2025, sehingga nggak mungkin lagi posisinya. Sudah putusan. Sudah. Jadi menurut saya apa yang diinginkan oleh partai PDIP bahwa dia taat konstitusi, termasuk konstitusi partainya, itu harus dipertahankan. Kalau tidak, partai itu nggak punya marwah. Mas Slamet, ini dalam kondisi demisioner seperti ini, Presiden Jokowi itu terlihat ingin merubah susunan kabinetnya ya. Kan kemarin sudah menambahkan wakil menteri. Nah, ini kan konon reshuffle. Kononnya. Rencananya akan reshuffle lagi beberapa hari ke depan. Itu dimungkinkan nggak sih dalam kondisi demisioner seperti ini? Atau wajar nggak? Mungkin wajar nggak sih sebenarnya? Ini politik kan bukan bicara wajar. Politik itu tidak ada yang mustahil dalam politik. Semua bisa dilakukan. Jadi satu hari sebelum pergantian kepemimpinan nasional, dia masih presiden, dia masih boleh mengambil kebijakan itu. Apalagi misalnya di bulan Agustus ini. Saya yakin bahwa akan terjadi reshuffle di Agustus ini. Oke, wajar dan mungkin. Necessity nggak?
Perlu nggak? sebenarnya? Perlu untuk kekuasaan dia. Gitu ya? Iya. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih dilantik, dia bisa rubah lagi kan? Bisa memang. Diubah lagi susunan Tapi kabinet. sesungguhnya kan dia sudah pasang, kan tidak semudah itu. Misalnya bagaimana dalam pilkada serentak yang 545 orang itu, 545 daerah itu, tentu pemerintahan siapapun ingin ada efektivitas, Ya. sehingga program-programnya bisa dijalankan di provinsi, di kabupaten, kota. Malah saya dulu punya ide seperti ini. Misalnya presiden, maka gubernurnya biar saja presiden yang memilih, supaya Kayak apa? dulu ya. Supaya sejalan. Sama dengan misalnya gubernur Jawa Tengah, maka dengan wali kota Semarang dia harus tune in, kalau nggak bisa. Nah, termasuk kemudian di kabupaten-kabupaten yang terluar, apa iya kita mau serahkan secara langsung? Apa rakyat tahu bahwa itu ada ancaman kedaulatan? Menurut saya kan enggak gitu. Jadi harus dipikirkan secara masak-masak, tidak bisa polanya pola pemilihan langsung semuanya, nggak bisa. Jadi harus ada kombinasi. Makanya di kita ada daerah istimewa, daerah khusus. Seperti Jakarta kan nggak ada pemilihan wali kota kan. Jadi antara gubernur dengan wali kota dia sejalan. Ya biarlah gubernur yang memilih wali kotanya, menurut saya begitu. Jadi kalau kemudian wali kota atau bupatinya berbeda pendapat dengan gubernur kan bahaya. Di sini kita lihat bagaimana misalnya ya, gubernur memanggil bupati dan wali kota banyak pakai utusan. Karena mereka merasa gue juga dipilih sama rakyat sama dengan lo. Jadi nggak nurut ya? Nggak nurut menurut saya. Oke, Mas Slamet. Ya. Ini udah hampir 1 jam kita ngobrol, asik banget kayaknya, kurang waktunya ya. Jadi kesimpulannya semua berkaitan nih ya, dari pilpres, pilkada, Berkelindan. Golkar, lalu penempatan calon-calon di masing-masing provinsi kunci, itu berkaitan ujung-ujungnya satu, mempertahankan kekuasaan. Iya, karena presiden ini lama. terkait dengan 2029 nanti. 2029 siapa yang kan dikhawatirkan tokoh-tokoh yang menjadi gubernur ini akan menjadi rival di pilpres nanti. Makanya harus ada jaminan sesungguhnya. Misalnya ini akan maju apa enggak. Makanya kemudian dipilih yang lemah supaya tidak menjadi rival. Presiden yang sekarang nggak jadi rival lagi 2029. Presiden Yang terpilih sekarang. Pak Prabowo. Diharapkan tidak akan menjadi rival. Udah nggak dihitung gitu. Oh enggak. Pasti kacamata kita harus berpikir semua presiden ingin 2 periode, ingin Betul, melanjutkan betul. kepemimpinan. Justru itu. Berarti kemudian dia tidak ingin ada tokoh kuat yang bisa menyainginya di pilpres nanti. Ini dari Misalnya. sisi kacamata presiden terpilih. Makanya kemudian posisi Anies dilematis ya seperti itu. Kalau posisi capres terpilih, wapres terpilih gimana? Nah itu juga Dia kan tentu. harus bersaing dengan presiden terpilih juga. Makanya ini yang membuat koalisi Indonesia Maju ini selalu dinamis. Gamang gitu ya. Selalu dinamis karena bagaimanapun juga wajar ya kalau wapres 5 tahun ke depan ingin jadi presiden atau 10 tahun ingin jadi presiden. Tapi harus dilihat bahwa dalam konsep presidensial itu wakil presiden adalah pembantu presiden. Cuma ada catatan, apabila presiden mangkat dan berhalangan tetap otomatis gitu. Otomatis. Nah, otomatis ini juga bisa diterjemahkan macam-macam kan, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Mas Slamet atas Ya, oke. kehadirannya. Terima kasih. Nanti Kita mampir sambung-sambung kapan-kapan lagi nanti ya. Ini Siap, masih siap. banyak yang mau dibahas sebenarnya nih. Masih gantung Netizen ya? yang Masih gantung. budiman, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, salam.